Setiap lewat jalan ini, saya selalu penasaran dengan satu rumah tua ini. Akhirnya kemarin saya beranikan diri buat nengok ke dalam. Dan ternyata di dalam ada sesosok luar biasa yang berusia 57 tahun yang sedang berjuang melawan hidup dengan cara yang gak terduga. Mboten apa-apa. Kepripun? Kersane. Mau mlebet mau mlebet. Sewu, Pak. Perjalanan hari ini kita udah sampai di Desa Jompong ya teman-teman. Nanti teman-teman bakal tahu ini rumah tua sebenarnya siapa yang ada di dalamnya. Kita make awan Mas. Sewu, Pak. Lagi make beton-beton Mas. Ya niku. Ya lagi ada ingin orang menali kok. Nggih Mas teman nggih. Mungkin beri kemauan. Sepanjang mangke Dari tempat ini kalian nanti akan paham betapa kurangnya kita bersyukur akan karunia Tuhan. Hari ini kita tidak hanya ke tempat ini saja, di bagian akhir nanti kalian akan tahu ada apa lagi di sana. Asmane wau sinten? kula Nggih. Kartimin. Kartime. Nggih. Kedatangan kita hari ini disambut begitu sangat antusias ya. Kita nggak nyangka ya teman-teman, ternyata sangat ramah sekali. Iya. Kita niki setiap hari damel anu niku. Nggih. Kerajinan. Nggih kerajinan ngaten. Nggih kanten niku wae lho Mas. Nggih. Pokoke sedina niki kanten niku pas telat Dewi ini tasik ngenam niku wau. Wae niki wau lek wonten ngaten kuatah nggih. Nah, Kuring kathah. kesetarakan. Dereng. Nggih. Dereng Mas. Ini bendak pun niki wau tasale mundut bentake mobil. Oh, berarti 5 dino pindah ngaten nggih men. Nggih. Nah, ini merupakan kerajinan tangan yang beliau buat ya. Di tempat kalian namanya apa ya sobat itu? Mboten mesti pokoke sak dados papan dados Jadine. anu rawulan dados sedasa nggih pendhet ngoten. Oh, Ngoten Mas. Niku. Idealnya Pak Kartiman itu membuat satu itu butuhkan waktu 1 hari. Terus niku nuli ngaten terus nggih. Nggih. Pesan-pesan Nggih, terus. pesan-pesan nggih langsung Mas. Malah niki pokoke stoke niku pokoke kayak kon nyepak-nyepak ning ngono Mas kayak cepet-cepetan Mas jasane. Nggih. Dengan kondisi fisik seperti itu, maka sebenarnya bagaimana cara Pak Kartiman ini mendapatkan bahan mentah berupa bambu itu? Apakah harus pergi ke hutan sendiri? Kesempatan mriki lah Mas, aku tenan Mas lek apa penuh Mas. Ondo ngoten niku Mas tenan Mas itu. Pokoke ndawel ondo Mas kula niki. Ondo niku. Pokoke ondo niku Mas untuk 5, untuk 7, untuk 9, untuk 11. Damel ondo bae. Untuk 13. Nggih. Nggih Mas. Pokoke macam-macam Mas. Mbakne wektu nek sing pasane krembu niku mboten utur kula. Kayak lamun orang kadung 3 pas sing rong panggil Mas. Delingin ke sampun tumbas, sampun kula potongi, sampun kula gosok-gosok ngoten niku kumpulan. Oke. Ternyata untuk membuat satu kerajinan ini, bambu harus didapatkan dengan cara membeli ya teman-teman. Kemudian sudah berupa dalam bentuk seperti ini. Untuk membuat satu kurungan berarti membutuhkan 3 bambu. Satu bambu itu belinya kisaran harga 3.000, 4.000 sampai 5.000 ya teman-teman. Yang belum kita tahu itu harga jual satu kurungan ini dijual berapa oleh Pak Kartiman ya. Satu. Kalau ngomong-ngomong rumah ya, Pak Kartiman itu mendiami rumah ini bersama adiknya ya teman-teman. Sedangkan kedua orang tuanya itu tinggal di rumahnya sendiri. Dan ini kita mau ke rumah orang tuanya sekaligus mau dikasih lihat hasil kerajinan yang sudah dikumpulkan di rumah orang tuanya itu. Nah, ini sedikit lagi sudah sampai ke rumahnya ya. Nah, setelah kita sampai di tempat Mbah ini, akhirnya kita dikasih lihat. Bahkan ini
Yang sudah dipakai pun juga diperlihatkan ke kita ya teman-teman. Berarti artinya ada kebanggaan tersendiri bagi orang tua itu ketika seorang anak memiliki satu kerajinan yang mungkin bisa dilihat oleh orang lain, atau paling tidak mendapatkan apresiasi dari orang lain ya. Oh iya sobat, ini tadi kalau di tempat kalian namanya apa ya? Tulis di kolom komentar ya jika ada perbedaan nama. Kalau di sini itu namanya keranji teman-teman. Dan fungsinya untuk melindungi anak ayam yang masih itik gitu ya. Pinten setunggal niku? Dinten mawon. Sedinten dadal nek pun enten bakal ngeten iki pun enten namane. Pun wis dinten lah setunggal ngoten niku. Nggih. Dinten. Hargane pinten ngoten niku? Lah semonten niku selangkung hargane nggih pokoke sak nyuwun tiyang sing selangkung nggih pokoke pol 50. Setelah kita ngobrol panjang lebar, kita juga diperkenankan untuk melihat bagian dalam dari rumah ini ya teman-teman. Nah, kita explore bagian rumahnya ya. Bagian tertutup tirai ini kamar mandi ya teman-teman, menyatu dengan ruang tamu. Dan yang ini di bagian dapurnya ya. Ini masih tradisional banget ya. Dindingnya pun menggunakan asbes dan ada juga dari anyaman bambu teman-teman. Tentunya di dapur sini juga ada tungku tradisional atau pawon. Kami tinggi ngoten ngaten. Wau isin mangke. Kak dereng Andalane napa ngeten Kang niku anu alate. Nggih, napa misalkan iki pados bahane nggih? Nggih, Pak, nggih. Pados bahane niku mboten saged piyambak kan, Lek? Mboten. Pados bahane ngeten niku. Nggih, kali anu adik kula sing Kalian motong adik panjenengan. Adik kula. Nggih. Sing motongi Mas, sing ngethoki jenenge tumbas. Nggih. Jenenge tumbas, Mas. Pring nggih. Tumbas Mas ngeten iki. Bambune niku tumbas. 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 Perglondonge niku nggih ageng 3.000. 3.000 sak glondong. Yen sewu sak glondong niku mangke dados setunggal napa mboten? Lah, mboten. Ngeten iki kadang 3 glondong ngono. 3 glondong? Nggih. 3 berarti 15.000 Pak nggih. Nggih. Ki nyadene selangkung. Selangkung nggih. Berarti keuntungane sedasa niku. Nggih. Dadi ring tenaga nih, Pak. Lah nggih mangkane niku Mas. Mangkane niku anu kula mangke kok nggih titik Mas. Piye ya kerjaane ta kerjaan ngene ngene iki gak sambutan liya ora iso Mas. Ki ngeten iki, ki nak saged tenang ngeten iki. Nah, ceritanya secara fisik Pak Katiman ini sebelum dikitan itu bisa berjalan normal ya teman-teman. Tapi setelah kitan ternyata kakinya sudah tidak mampu untuk berjalan atau digunakan untuk berdiri normal. Jadi sekarang seperti itu kondisinya. Nah, ini merupakan salah satu tetangga Pak Kartimen ya teman-teman. Dan secara aktivitas memang untuk masyarakat pedesaan itu lebih banyak di bidang pertanian ya. Kalau sore mencari ramban dan ada juga yang santai-santai seperti ini. Dan tak jauh dari rumah Pak Kartiman ini masih banyak kesibukan lain ya, terutama kesibukan warga sekitar sini. Contohnya Mbah Songgolo ini nanti. Kita lihat ya kesibukan apa yang sedang dia lakukan saat ini. Napa Mbah? Damel napa niku? Ngono. Tanggane sapa lho? Sing. Anu batu, Cek. Napa niki kok kaya enten sumberane Sumber ta? Sumber. Sumber ta iki. Cetek tapi urung tak duduk iki. Kira gara-gara banyune ya gede. Niki pun enten gorong-gorong iki. Nang iki loro. Kali. Loro urung tak urung tak jerokne ngono maksud iki.
tanggane men kuwi to anu Nggih. ora iso mlaku Nggih. iki to maeda. Nah, ternyata Mbak Songgolo ini sedang menyirami tumbuhan, teman-teman. Tapi tumbuhannya ini mungkin di tempat kalian nggak ada ya. Namanya tembakau. Aku penak ngene ngono. Ning enten alate niku kok. Nah, di perjalanan selanjutnya kita akan mengeksplor di daerah sini, teman-teman ya. Jangan lupa ikutin terus perjalanan kita ya. Nah, kalau bagian ini rumahnya Mbah Siros ya, teman-teman. Beliau juga seorang pengrajin dari sapu lidi, teman-teman. Jadi, jangan heran jika besok kita jumpai di vlog selanjutnya ada bertimbun-timbun sapu lidi ya, teman-teman. Jangan lupa ikutin terus perjalanan kita ya, karena di vlog selanjutnya kita akan menjumpai seorang nenek tua renta yang tinggal sendirian dan kedua anaknya sudah meninggal. Sayangnya Mbah Sireng nanti diajak komunikasi itu sudah tidak bisa karena pendengarannya sudah budek atau sudah polot ya, teman-teman. Jadi ikutin terus di channel kita ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you in the next video dan dadah.